Baik, sebelumnya kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Kewirausahaan Kimia. Kami akan mewawancarai toko kedai Risol Belwis bersama Bapak. Dengan Bapak boleh dikenalkan namanya siapa, Pak? Imam Muhayyad. Dan untuk umurnya? Umurnya 39. Ini Bapak selaku owner dari kedai Risol Belwis. Ya. Di sini kami ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami ajukan kepada Bapak. Nah, awalnya kan Pak Ade terinspirasi dari piscok. Piscok itu kan tidak ada tepung rotinya atau panir ya kan yang trennya. Nah, waktu itu masih tren-trennya kuliner yang menggunakan bahasa crispy ataupun menggunakan tepung roti. Nah, disitulah Pak Ade kombinasi antara piscok ya kan, pisang coklat gitu kan, menggunakan tepung roti. Itu masih trennya dulu ya tahun 2019. Nah, itu di situ Pak De coba gabungkan ya kan. Karena kalau Pak De lihat ini mahasiswa ITERA ini lebih kekinian. Kan gitu. Kita kan pangsa pasarnya banyak dari mahasiswa ketimbang yang umum kan gitu. Kalau yang umum itu mungkin sekitar 15% sampai 20% gitu. Lokasinya di Jalan Lapas Raya ya. Tempatnya posisinya Desa Wewuli ya, dusunnya dusun Umbul Talam aslinya. Kalau Belwis itu kan nama tren mahasiswa aja ya kan, belakang Wisma kan gitu. Kira-kira jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak De? Kalau Pak De yang jelas kalau pagi ready-nya jam 9. Tutupnya biasanya jam segini, jam 9 sampai setengah 10. Ada kontak nggak, Pak De, untuk misalkan apa kita mau memesan atau? Ya, ada. Yang tentunya itu nomor pribadi Pak De. Kalau untuk kedai Risol Belwis ini ya yang dulu itu kan Pak De banyak ya nyimpan nomor-nomornya mahasiswa, khususnya Bude itu kan. Ya. Nah, karena Bude itu kan banyak yang akrab. Itu dulu melalui status WA itu ya. Nah, itu ataupun di-share di grup-grup mahasiswa waktu dulu. Terus berdasarkan permintaan konsumen 2021 akhir dengan di 2022 awal itu banyak permintaan di GoFood. Jadi Pak De juga buka di GoFood. Sellernya di sini ada dua. Yang pertama ya pisang coklat karena lahirnya memang dari piscok ya kan. Terus yang kedua itu risol ayam saus. Kalau untuk model pembayaran ya, kalau yang dulu itu banyak kan cash, ya kan. Setelah berkembangnya teknologi dan permintaan konsumen khususnya juga mahasiswa, ya itu satu semester ini sudah menggunakan apa itu QRIS itu. Dibangun usaha kalau dulu piscok lumer itu di tahun 2000 kurang lebih 2019 bulan 10. Nah, itu 2019 bulan 10 itu masih jadi PKL 1 tahun. Nah, tahun 2020 bulan 10 juga, nah itu pindah ke kios. Baru di situ apa itu ganti nama ya kan, kedai Risol. Kenapa Pak De namakan kedai Risol? Karena di sini Pak De mempunyai planning ya kan, di situ akan banyak menu risol ya kan, berbagai topping kan begitu. Kalau alasan untuk memilih lokasi, yang pertama Pak De lihat pangsa pasarnya mahasiswa yang ya gaya hidup lah ya, mungkin gaya hidup itu selalu ada selalu kekinian ya kan. Kalau dulu zaman modern ya kan, kalau sekarang milenial kan begitu. Nah, kurang lebihnya begitu.
Makanya Pak Ade cenderung ke kedai risol. Nah di situ nanti banyak menunya. Di situ maksud Pak Ade. Kalau untuk perizinan usaha ya, yang jelas belum ada. Karena yang pertama berawal dari PKL, ya kan. Terus kalau kedai risol ini kan, kalau berbicara tentang perizinan, kayaknya kalau mau berbadan hukum kok kurang gimana kan gitu ya. Kurang, kalau bahasa mahasiswa itu kurang wah kan begitu. Masalah harga dari berdirinya Piscok Lumer sampai ke kedai risol Delis ya, ini masih tetap apa itu konsisten 2000. Gitu. Karena apa ya, kalau 2000 tuh mahasiswa enak mengeluarkan, beli satu bisa, beli dua bisa, sampai banyak pun bisa. Biar perputarannya lebih cepat gitu. Iya, Itu kan? juga iya. Terus ramah di kantong mahasiswa kan begitu. Suka dukanya, kalau sukanya yang jelas itu berbicara tentang laba. Kan itu sukanya itu. Iya. Yang jelas nggak mungkin itu kalau sukanya itu labanya nggak ketahuan kan begitu. Iya. Itu nggak usah diomong lah ya kan gitu. Kalau dukanya, duka Pak D itu setiap tahun ada. Dukanya setiap tahun tempat mau diperpanjang tidak boleh. Itu duka untuk Pak D. Nah, jadi Pak D harus apa itu berupaya sekuat ataupun gimana ya, semaksimal mungkin untuk nyari tempat. Karena setiap tahun mau diperpanjang nggak boleh. Karena Pak D sifatnya kan nyewa. Itu dukanya. Karena apa? Duka di situ tidak boleh diperpanjang, indikasinya tidak boleh diperpanjang, mau diambil alih dari yang punya tempat. Itu duka yang mendalam, kan begitu. Karena tahu kan yang di atas itu kan ada kan. Iya, Nah iya. itu sebenarnya duka yang pertama. Kedua juga mau seperti itu, tapi tadi punya strategi. Strateginya sebelum Pak D habis, ya kan, Pak D tinggalin 1 bulan 2 bulan dengan menggiring konsumen ke tempat yang baru. Itu yang jelas Pak D punya strategi bagaimana biar tidak diambil alih dengan orang. Bahasanya difotokopi lah kan begitu, dicontek kan begitu. Itu duka yang mendalam. Untuk tempat ini apakah ada indikasi duka seperti itu? Kalau di sini, kalau melihat karakter ya, kalau melihat karakter yang punya, insya Allah tidak. Gitu. Kalau di sana, kalau yang sudah itu karakter duplikatnya itu banyak, dan karakter apa ya, karakter kepingin fotokopi itu banyak. Di sana. Kalau di sini mudah-mudahan tidak lah. Alhamdulillah juga ini sudah Pak D langsung kontrak 2 tahun. Jadi bisa agak lega kan begitu. Juga atur strategi untuk mengembangkan kan begitu. Omset ya. Kalau omset itu kan pendapatan ya, pendapatan per hari itu berapa ya kan. Belum dipotong bahan baku. Itu kan namanya omset. Kalau sehari Pak D jual, kalau untuk semester ini ya, untuk semester ini Pak D standarnya 1000 sampai 1200 biji kali 2. Wah, banyak ya. Nah itu Omset. omset ya, taruhlah ya kan, bersihnya ya kan, bersihnya segitulah kan gitu. Bersih omset ya kan, kita kan pada kadang 1000 ya, taruhlah 1000 aja atau 1100 ya kan. Kadang untuk apa itu biaya operasional kan yang tak terduga, kayak contoh tabung gas ya kan, terus yang lain-lain itu yang nggak sifatnya kecil ya, di sini bisa diada juga belinya kan. Nah itu nggak kehitung untuk modal awal untuk mau buka kan gitu. Kalau laba bersih ya biasanya ya kan, yang tersimpan, yang sudah tersimpan itu
Kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang grafiknya ini naik turun ya dari 13 sampai 15. 13 juta. Eh, 13 juta pada iya 13 juta sampai 15. Ya, kalau berbicara tentang naik turun atau grafiknya itu kalau pas aktif mahasiswa masuk itu nggak jauh-jauh amat. Ya makanya Pak Ade standarnya kan begitu tadi. Kalau ditanya laba bersih ya 13 sampai 15. Artinya kan nggak begitu jauh. Tapi kalau mahasiswa lagi libur, itu madrub begitu. Drastis banget. Mungkin bisa 50%, bisa sampai 60% turunnya. Kan begitu. Berarti produksinya juga dikurangin dong? Kurangin. Ya. Makanya turunnya itu grafiknya bisa 60%. Gitu. Tapi nggak pernah sih di bawah sampai turun itu sampai 70% nggak pernah. Karena yang lainnya juga masih ada ya kan. Karena pangsa pasarnya itu kan tadi Pak Ade sampaikan kan bisa sampai 20% yang umum. Terus dibantu dengan langganan itu lembaga pemasaran. Karena libur semester juga tidak lama sih, biasanya maksimal 2 bulan atau 3 kalau bulan. pas tahun ajaran baru itu yang Ya. agak 2 bulan yang persisnya kan. Kalau bulan Agustus itu kan sudah mahasiswa baru itu kan sudah mulai datang di akhir bulan Juli ya. Iya. Nah itu sudah datang. Tapi terkadang kalau bagi penjual kan namanya mau libur sehari juga untuk hari 2 hari pasti itu terlihat lama ya tadi ya. Ya, ya Pak Ade Kita bilangnya juga. sebulan sebentar pasti bagi dia orang ya lama gitu. Iya, kalau bagi mahasiswa 1 bulan itu bentar amat. Bagi yang usaha di sini itu berasa lama. Karena kalau lagi aktif begini, ya itu tadi pengusaha-pengusaha di sini sudah kebayang dengan apa itu laba itu. Ya. Nah, gitu. Wah sekian katanya kan sekian. Nah itu. Buang-buang dan buang. Tapi kalau kita ambil manfaatnya disitulah kita sambil istirahat. Oh iya. Kalau di sini kalau waktu masih aktif kayak gini mau istirahat sehari aja, waduh kebayang ini laba bersih sehari segini nih kan begitu. Sayang. Kalau berbicara tentang pandemi COVID kemarin, apakah sedrastis itu juga, Pak De? Kalau untuk sejarah perkembangan Pak D ini ya, Pak D dagang di sini waktu COVID itu yang parah itu waktu awal COVID tahun 2020. Oh iya. Nah di situ Pak Ade, nah waktu masih PKL PKL ya Pak Ade ya, pedagang kaki lima itu sehari itu ngabisin 100 sampai 150 biji itu sangat luar biasa. Dari pagi sampai jam 9 malam kadang masih sisa. Itu. Di situ yang waktu awal-awal itu pandemi itulah ya kan, itu tahun 2021 ya apa 20 itu 20 awal ya 20 awal ini itu sangat luar biasa itu. Nah di akhir 2020 21 itu tadi alhamdulillah yang kita masuknya online ya. Iya. Nah, online itu kan sebagian yang semester atas kan di sini. Iya, betul. Nah itu masih penting Mbak De. Itu kalau untuk untuk laba itu juga masih ketemu Pak De. Bahkan waktu itu kan setelah 1 tahun dari Pak De buka PKL bisa langsung nyewa yang di kios malah. Kalau begitu motivasi Pak De tetap usaha meskipun pandemi itu sampai sekarang ini apa ya, Pak De? Nah, motivasi Pak D apa? Karena waktu Pak D jadi PKL dulu, ya kan? Ini berbicara tentang sejarah waktu pertama kali Pak D buka. Waktu Pak D buka pertama kali itu Pak D, ya kan, masih jadi PKL bawa 50 biji berangkat dari rumah itu asar.
Pak D mau pasang kabel untuk nyolokin lampu belum selesai udah habis. Karena sebelum COVID ya. Nah itu 1 jam mungkin nggak ada. Pokoknya begitu datang langsung goreng, itu langsung habis. Besoknya Pak D tambah lagi ya kan 150 langsung. Dari 50 ke 150 itu juga begitu. Dari asar sebelum belum maghrib udah habis. Besoknya Pak D tambah lagi jadi berapa itu? Jadi 250. Masih begitu. Pokoknya belum maghrib habis. Nah disitulah Pak D motivasinya kencang, ya kan? Wah berarti ini prospeknya lebih bagus, kan Peluangnya gitu. besar. Peluangnya lebih besar. Karena juga dilihat gaya hidup mahasiswa di sini, contoh kayak makan ya, itu kebanyakan di warung nyari ya kan. Kalau ribet. Karena pengalaman Pak De waktu tinggal di Sukarame di UIN, mahasiswa UIN ya, mohon maaf kalau mahasiswa UIN kebanyakan ya masak gitu. Jadi kalaupun lagi males cuman beli sayurnya aja atau lauknya aja. Kalau di sini gaya hidupnya beda. Banyak jajannya kan gitu. Jajannya banyak. Itu disitulah yang membuat Pak D ya motivasinya semakin kencang. Ya apa itu apa ya, bukan duka ya, perjalanan yang menyurutkan motivasi ya waktu pandemi, yaitu sehari bawa 150 biji sampai malam, kadang masih sisa itu. Tapi sebelum itu kan ini grafiknya bukan naik aja langsung wood gitu, melejit gitu. Sampai pas liburan terakhir itu 500 1 bulan ya, bulan 10 ketemu bulan, biasanya kan liburnya kan di Natal ya. Iya. Nah itu setelah UAS itu. Nah itu Pak D itu sudah di angka 600. Jadi dari bulan 10 sampai bulan 12 itu paling tertinggi sudah 600 waktu itu PKL. Nah, di situ. Di situ yang jadi motivasi kuat. Iya. Oke, baik Pak D. Mungkin untuk wawancaranya kali ini cukup sekian, dan terima kasih banyak buat Pak D yang udah menyempatkan waktunya dan memberikan kami izin untuk wawancara di sini. Kami bertiga selaku pembawa wawancara, minta maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Mohon dimaafkan ya Pak D. Ya, sama-sama. Karena sifatnya kan belajar. Iya Pak D. Kalau salah itu hal yang wajar karena Iya. masih belajar. Kan. Oke, baik, cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Waalaikumsalam. Sama-sama. Silakan. Silakan. Iya. Dadah Pak D, say hi dulu. Dadah.